Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila. Saya akan membacakan hasil ulangan saya. Soal nomor 2, sebutkan perubahan struktur sosial menurut Harper. Perubahan sosial menurut Harper terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perubahan diri dengan perubahan peran dan cara dari orang baru dalam perjalanan hidup seseorang tersebut. Terus perubahan dalam cara berkomunikasi dari beberapa bagian orang. Terus ada juga perubahan dan fungsi bagian kegiatan masyarakat. Soal nomor 4, jelaskan teori perubahan evolusi. Perubahan sosial terbentuk secara lambat dalam kurun waktu tertentu dan bertahap sesuai perkembangannya. Terus soal nomor 6, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat mencakup berbagai aspek. Terjadinya perubahan sosial dapat diketahui melalui beberapa ciri. Sebutkan ciri-ciri tersebut. Yang pertama, tiada masyarakat yang berhenti mengikuti perubahan sosial. Terus perubahan yang terjadi tidak dapat dihentikan atau perubahan itu harus diikuti. Terus perubahan sosial yang cepat yang menimbulkan perbedaan sifat dalam diri seseorang tersebut. Terus soal nomor 8, revolusi dapat terjadi bila memenuhi beberapa syarat. Sebutkan syarat-syarat terjadinya revolusi menurut sosiologi. Masyarakat memiliki keinginan untuk berubah, terus memiliki tujuan, memiliki waktu yang tepat untuk mencapai tujuan tadi. Soal nomor 10, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Jelaskan perencanaan yang dimaksud. Soal nomor 10, perubahan harus dilakukan secara sengaja dan sudah terencana atau tersusun agar tujuan dari perubahan tersebut bisa tercapai hingga selesai. Soal nomor 12, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak terlalu berjalan dengan baik. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat perubahan tersebut. Sebutkan 5 faktor yang dapat menghambat perubahan sosial. Yang pertama, adat istiadat, perkembangan iptek, orang-orang yang masih bergaya hidup tradisional, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, pendidikan yang rendah, dan kurangnya ilmu yang didapat. Terus soal nomor 14, selain faktor dari dalam masyarakat, perubahan sosial juga dipengaruhi oleh faktor dari luar masyarakat. Salah satu faktornya adalah adanya bencana alam. Berikan penjelasan mengapa faktor bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial. Faktor penyebab yang terjadi karena bencana alam itu karena akibat dari bencana alam semua bisa terhambat, yang membuat manusia akan menyelesaikan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi tadi. Terus soal nomor 16, berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu akan menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya adalah dampak positif. Sebutkan dampak positif perubahan sosial bagi masyarakat. Yang pertama, kehidupan sehari-hari jadi lebih mudah karena sudah ada kendaraan dan lain-lainnya. Terus kedua, terbentuk luasnya lapangan kerja. Terus adanya juga nilai dan norma-norma yang sesuai oleh perkembangan zaman. Soal nomor 18, dampak negatif perubahan sosial pada umumnya ditunjukkan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian material maupun non-material.
Sebutkan dampak negatif perubahan sosial. Dampak negatif dari perubahan sosial itu sopan santun yang mulai berkurang, terus lupa dari budaya yang dimiliki, banyak lingkungan yang rusak akibat dari ingin mengembangkan perkembangan yang sudah terjadi tadi. Terus soal nomor 20, akibat adanya perubahan sosial di masyarakat, nilai adat istiadat semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Jelaskan mengapa akibat perubahan sosial nilai adat istiadat ditinggalkan oleh masyarakat. Karena perkembangan yang sudah meluas sampai ke luar negeri, jadi banyak pengaruh yang didapat dari luar negeri tadi. Jadi orang-orang beranggapan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.